Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto dari Bumi Mojopahit Channel. Ya sobat semuanya, di sini saya sedang berada di kediamannya Bapak Rahmat. Beliau adalah salah satu senior pegiat Tosan Aji di Mojokerto. Dan saya di sini akan mengajak kalian semuanya untuk mereview 3 buah pusaka yang kemarin kita unboxing bersama. Bagi sobat semuanya yang belum nonton video saya yang unboxing 3 pusaka, bisa dilihat di video saya yang kemarin. Pengen tahu keseruannya seperti apa? Yuk, langsung saja kita menemui Pak Rahmat. Nah sobat semuanya, saya sekarang sudah berada di rumahnya Pak Rahmat dan saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat. Saya perkenalkan, Pak Rahmat ini adalah salah satu pegiat budaya, pegiat Tosan Aji Pak, pegiat Tosan Aji yang ada di Mojokerto. Beliau juga salah satu senior di Pertosan Ajian Mojokerto. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Pak, ini kemarin saya memahari 3 buah pusaka ini. Ada Trisula dan juga Bedung dan juga Brojol. Saya ingin mengulas bagaimana untuk belajar bersama dengan sobat semuanya. Mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan Pak ini Pak, seperti apa Pak? Pak, kira-kira untuk recikannya masuk ke era apa, terus juga pamornya itu masuk kira-kira pamor apa ya Pak? Kalau ini sih memang bener Mas, ini dapur brojol ya. Brojol. Iya, dapur brojol. Karena bentuknya pattern Pak ya? Ya ukuran, kalau bentuk pattern itu kan ukuran bila, kalau bila normal itu kan biasa sekitar 37, 35 gitu. Itu normal. Kalau ya, kalau sekitar 30 kurang atau di bawah 30, nah itu masuk pattern. Masuk pattern. Kalau untuk yang 1 kilan itu Pak, masuk apa itu Pak? Kalau ada lagi yang kecil, misalnya 1 kilan di bawah 21 cm, iya, biasanya masuk jimatan. Oh, masuk jimatan. Yang kecil-kecil itu masuk jimatan. Tapi ini masuk pattern. Masuk pattern. Ya. Untuk pamornya apa itu Pak? Ini masih pamornya anak ini Mas. Nyana. Iya, nyana. Nyana itu Ya. Seperti nyana itu samar gitu Pak? Iya, samar kayak ngapas gitu loh. Jadi memang belum diketahui pasti mungkin Pak, karena mungkin ya, belum diwarangi ini gitu ya. belum diwarang dan kondisi kan masih setengah kotor. Iya. Dari lokasi mungkin ini kalau diwarang nanti bisa keluar pastinya. Pastinya pamor apa bisa kita tentukan. Iya. Untuk recikan lainnya Pak, kemarin kan kalau nggak salah yang seperti ini bentuk apa Pak? Kalau gonjolnya ini mungkin buat sobat semuanya biar tahu. Nanti mungkin Pak Rahmat punya pembanding lainnya gitu. Gonjol yang seperti ini dikatakan gonjol sepit rontal. Artinya sepit rontal itu loh, kayak rotan yang dibelah jadi 2. Jadi ini lurus, nggak ada tungkaan, nggak ada krok. Oh gitu. Nah, jadi lurus. Nah, ini sepit rontal. Sepit rontal. Ron itu mungkin dari kata daun. Daun. Sepit rontal gitu. Untuk gonjolnya itu kemarin itu kayak ini Pak, buntut orang atau nguceng mati. Kalau ini seperti apa Pak? Kalau ini termasuk gonjo uceng mati ya. Uceng mati itu gitu. Artinya uceng itu kan anak ikan. Ya. Anak ikan. Terus kalau mati kering itu kan sangat tipis. Oh gitu sobat. Ya, jadi teman-teman biasanya kalau menyebut ekor dari gonjo, ya. Nah ini ekor dari gonjo. Ini Mas ya. Nah, dilihat dari penampang sini. Ya. Ini habis. Sedikit tipis habis. Ini uceng mati. Oh gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ada lagi Pak? Ada lagi kalau selain uceng mati itu buntut urang. Sebentar. Saya ambilkan contoh gonjo yang buntut urang. Oke. Jadi sobat semuanya, di sini saya sendiri juga belajar gitu loh. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng kepada setidaknya kepada yang sedikit mengetahui tentang pertosan ajian. Ini contohnya ini yang buntut urang, cuman dapurnya sudah beda lagi, bukan dapur brojol ya. Gini. Cuman ini yang kita bahas, yang kita ulas tentang ekor gonjo uceng mati atau buntut urang. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kita sejajarkan di sini. Oh iya. Nah, kalau ini
tipis langsung habis. Langsung habis itu ngujeng mati. Ngujeng mati. Kalau ini mekar belakang kayak ekornya udang. Oh, berarti masuk namanya apa, Pak? Buntut urang. Buntut urang. urang. Jadi kayak buntutnya udang mekrok gini kan. Iya. Nah, mekar kayak gini. Begitu. Nah, ini buntut urang. Yang ini ujung mati. Ya, sobat semuanya bisa membedakan nanti kalau punya koleksi pusaka di rumah, kalau gonjonya itu ujungnya habis berarti nguceng mati ya, Pak ya. Kalau papak kayak kepak itu kayak apa? Ekor udang itu namanya gonjo buntut urang gitu, Pak ya. Buntut urang. Oh ya, oke siap. Ya, kita belajar terus. Oke, siap. Yang pusaka brocol sudah selesai. Untuk pusaka yang kedua, saya akan mengajak sobat semuanya untuk mengulas wedung. Kalau menurut Mas Udin kemarin ini wedung sajen. Tapi untuk Pak Rahmat, mari kita ulas bersama Pak Rahmat. Kalau yang seperti ini pilih, Mbak? Ya, kalau ini dulu itu kan secara harfiah, secara gambaran umum. Yeah. Ya, ini kan semacam kayak belati. Kayak belati. Ya, belati. Artinya kayak pisau gitu. Yeah. Nah, kayak pisau cuman. Assalamualaikum. Salam. Wah, Pak Ali. Moga-moga. Ya, Pak Ali juga salah satu pegiat sonaji di Mojokerto. Beliau juga koleksi juga banyak. Kita lanjutkan lagi ngobrolnya bersama juga dengan Pak Ali. Dan secara umum di Tosan Aji bentuk yang kayak gini ini memang masuk wedung. Masuk wedung, Pak? Ya, ini termasuk wedung. Ini juga saya ada beberapa contoh. Oh, ini contoh wedung temuan. Wedung. Wah, ini temuan darat. Oh, temuan darat. Ya, ini temuan darat. Untuk bedanya temuan darat dengan yang temuan sungai itu apa, Pak? Di apanya, Pak? Biasanya temuan darat itu kita lihat patinasinya. Patinasinya lebih merah. Iya, warna-warna patinasi ini merah. Ini sudah setengah dibersihkan ini. Oh ya. Ya, nanti untuk yang untuk pusaka-pusaka temuan nanti saya akan membuatkan video lagi nanti tersendiri. Ini temanya ya, di sini di wedung dulu ya. Wedung dulu. Oke. Ya. Untuk wedungnya tadi, Pak, untuk yang ini ya. Apakah Pak memang betul wedung sajen ya? Apakah memang ada wedung sajen itu? Kalau kita katakan wedung sajen, berarti kan sajen itu semacam kayak pudut. Kayak pudut ya? Iya, pudut. Sedangkan kalau menurut saya ini bukan pudut, ini memang handle atau pegangannya. Ya, pegangannya. Cuman langsung dari besi, dari sini langsung sambung. Iya. Dari sini langsung sambung. Langsung dari bila wedungnya ini langsung biasanya kan paksi dulu. Iya. Terus baru dikasih handle. Iya. Nah, ini tanpa handle kayu, jadi ini agak dibuat agak besar buat pegangan. Kalau kita katakan ini sajen, mestinya harus berbentuk manusia. Kepala manusia, misalnya kepala. Ya, yang namanya sajen itu pasti handle itu memang benar menyatu dengan bila, tapi ada bentuk wujud semacam kayak manusia atau orang. Kayak Pak Pandito gitu. Ya, Pandito gitu. atau orang nggak begitu jelas, tapi jelas ada mata, ada hidung. Tapi ini kan hanya mirip, kalau dikatakan sajen sangat primitif gitu. Oh, gitu ya? Iya, sangat primitif. Mas, apa ya? Kalau menurut Pak Rahmat sendiri, apakah memang betul masuk ke wedung sajen atau cuma wedung gitu aja, Pak? Kalau menurut saya ini hanya wedung gitu aja. Gitu aja. Iya, hanya wedung. Cuman ya tetap suatu Tosan Aji itu punya keunikan dan karakter tersendiri. Okay. Kita jarang sekali menemui ada wedung dengan handle yang seperti ini, yang agak membesar gitu, Pak ya. Agak membesar, terus ada lengkuan kayak gini ini. Mungkin ada maksud iya. maksud tertentu mungkin dulu dari ya mungkin kalau dari empunya dulu bagaimana dibuat enak mungkin, seefisien mungkin untuk alat kerja untuk dipegang itu enak. Nah, jadi ini kayak gini cara megangnya mungkin kayak gini. Iya kayak gini. Ini karena ada lekukannya memang. Ya, karena ini ada lekukan, ini tempat jari, tumpuan jari. Iya, ini jenis peralatan tadi ya. Jadi ini mirip ya memang peralatan apa ya? Tiap hari gitu apa peralatan harian gitu ya? Iya, peralatan harian. Ini sudah besi
Iya. Besi aji ini tempat lipat bagus sekali. Iya Mas. Bu, alur apa? Pamornya seperti Iya. apa? Masa apa ini Pak kalau jenengan melihat? Mili ya. Kayu mili. Iya. Kayu mili Pak ya. Lipatan. Iya. Pamor lipatan. Iya, Iya. bangunan lipatan-lipatan. Cuman ini sudah pakai seloro ini. Oh gitu ya. Ini sudah pakai seloro. Oh, Iya, gitu ini ya. sudah pakai seloro. Jadi memang diperuntukkan ketajamannya memang. Oh gitu ya. Iya. Ya, kalau sobat solid semuanya melihat di sini memang tajam sekali kalau Iya, tajam sekali ini. Ini kalau misalnya kita asah mungkin Iya. untuk kita keperluan sehari-hari ini sangat tajam. Oke. Mungkin ada lagi Pak disampaikan untuk yang medungnya? Kalau gimana ya? Kalau ada perbedaan lagi ya biasanya bedung-bedung yang sifatnya pusaka. Iya. Nah, ini mungkin saya mengatakan untuk keperluan sehari-hari. Oh, Kenapa? gitu. Oh, iya. Kalau sifatnya pusaka, biasanya itu ada hiasan sterilisasi kayak gini. Nah, itu ini pengetahuan baru Iya. lagi khususnya juga buat saya, buat sobat semuanya. Ya, Kalau pedung pusaka kebanyakan itu ada ya, ada cirinya seperti ini, Pak. Seperti ini, kalaupun tidak ada dan bentuknya sangat indah. gitu ya. Ya, Kalau- misalnya tidak memakai sekar kacang kayak gini, Iya. biasanya sangat indah bentuknya. Oh gitu. Ini ada lagi Oh. yang Ini koleksi pribadi dari Pak Rahmat. kayak gini. Oh gitu. Ya, ini temuan cuman kondisinya ini agak Oke. ya siap. kena korosi ini lubang. Lah ini bentuknya sangat indah ini. Iya. Sangat cakep. Kalau boleh disimpulkan berarti kalau untuk yang bentuknya kayak keindahannya itu berarti ke pedung untuk digunakannya untuk pusaka gitu Pak ya. Kalau untuk yang sederhana biasanya dipakai untuk Ya, kegiatan untuk sehari-hari gitu ya? peralatan sehari-hari. gitu. Mungkin Pak Ali punya koleksi pedung di rumah. Oh, udah habis saya. Udah habis. Maksudnya habis gimana? Makan Pak? Habis raib entah kemana. Kolektor. Hanya Pak Ali yang tahu. Kolektor loh ini. Oke. Oke, untuk ke selanjutnya ke ini Pak ya Trisula. Oke sobat, habis tadi wedung kita lanjut lagi yang ketiga. Ini Pak, ini kemarin yang saya mari Pak. Kalau menurut Pak Rahmat berikut ini Pak. Coba. Buat belajar hari ini. Ya, kita lepas dulu handle-nya ya. Iya. Ya, tahu semuanya. Kalau nggak salah ya itu kan berubah. Sobat semuanya kemarin juga Ya. melihatnya. Kalau secara umum mungkin orang nggak belum memahami ya. Iya. Orang bilang ini Trisula. Trisula. Ya, Saya juga Trisula. seperti itu. Iya, Trisula. Cuman ini kalau pengamatan saya ini bukan termasuk Trisula. Oh, Ini, gitu ya, Pak? ini termasuk peralatan untuk berburu. Oh. Misalnya Tahu kalau saya. kalau di sungai untuk nombak ikan Nombak atau ikan. apa zaman dulu. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya. Karena ini ada mata kailnya. Cuman ini kan Tahu sih Pak ya. sudah aus. Ini mata kail ini. Jadi kalau misalnya nancap, ditarik, diambil ini kan barang yang ditombak ini kan ikut. Oh iya Ikut ke benar. bawah. Nah ini mata kailnya. Jadi ini saya katakan alat berburu. Alat berburu. Ini satu poin. Yang kedua, Siap. nah ini ada lubang. Posisinya berlubang. Posisinya berlubang. Lah posisi berlubang ini secara fungsional ini kan mestinya dipakai landean, Iya. lembing ya, dikasih lembing masuk, terus ini dipakai, dipasak. Nah, pakai Iya. itu kan pasak ya, dipasak. Iya. Celep gini. Nah kalau misalnya dipakai untuk alat berburu, Menancap. menancap, terus lembingnya diambil, jadi tidak lepas. Oh iya benar. Iya. Ya ini. Jadi kalau beda kalau yang dikatakan Trisula beda lagi. Trisula biasanya ada meduknya, terus Oh, gitu ya. bentuknya menyerupai bunga. Ini Itu saya, cirinya ya, Pak? ya ini saya ada. Oh ini ada Pak ada Rahmat, koleksi saya Trisula. buat pembanding Ya, bagi buat sobat pembanding. semua. Trisula Ini ini biar bisa membedakan Pak ya. ini koleksi antara saya. Trisula. Ini. Oh iya. Jadi kalau Trisula pusaka. ya Trisula pusaka sebenarnya. Rincikannya jelas. Rincikannya jelas. Rincikannya jelas. Ini ada meduk. Cuman ini kan Oh, iya. meduknya iras. Meduknya iras. Dan terus kalau dilihat dengan seksama, ini seperti bunga yang mau mekar. Nah, Oh ya ini kelopaknya gitu ya, Pak ya. ini
apa itu yang bawa sendiri itu Bawahnya bunga. Nah ini terus ini tempatnya benang sari. Oh iya. Dan ini juga tidak memakai lubang seperti ini tadi kan Oh pakai iya. lubang. Nah, Iya, ini belum. ini tidak pakai lubang. Karena fungsinya berbeda gitu. Iya, Kalau fungsi lubang beda. saya ingat apa? Krisombro ada lubang ya. Ini sepadan. Iya iya iya. Benar benar benar. Terus bentuk bilahnya itu pipi. Jadi semacam kayak tombak memang. Iya. Kayak tombak. Tombak kan bilahnya pipi. Ini dan pipi. Oh iya. Pipi. Iya. Ini mata tombak yang utama. Kalau ini bulat Pak ya? Iya. Kalau ini bulat. gitu. Ini bulat. Alat tusuk. Alat Iya, tusuk alat soalnya. tusuk. Ini lebih diutamakan bulat karena diutamakan kekokohan. Oh gitu Pak. Iya, kalau untuk menerjang ini kan lebih Puas. kokoh. Iya, lebih puas. kokoh. Kalau ini pipi ringki kayak gini dipakai untuk menusuk rawan patah. Oh, Karena gitu. memang tidak difungsikan untuk berburu, tapi untuk Iya. sebagai Pusaka. pusaka. Iya. Yandel. piandel gitu Iya, ya. yang bersifat piandel kata orang Jawa. Iya. Pak Ali bisa menambahkan lagi untuk apa tentang pengetahuan tentang Iya, Trisula mungkin? Trisula. Ya, kalau saya sependapat dengan Pak Rahmat, Gitu. pada dasarnya sebuah pusaka itu rincikannya jelas. Oh gitu Pak. Kalau kurang dari rincikan apa itu ada metu, ada gonjo, nggak ada itu masuk kategori peralatan. Oh gitu sobat. Cuma sedikit saya tambahnya. Oh gitu. Sedikit. Tapi yang penting kita kan ini bisa apa Iya. sharing belajar bersama. Ini kan Belajar bersama. Kita ini kan semua masih punya kekurangan masing-masing. iya gitu. Terus mungkin satu mumpung mengingat, Iya. biasanya kualitas tempat lipatnya peralatan dengan yang dikhususkan untuk Ah, iya, beda. iya, ini sangat penting Oh, iya. disampaikan Pak Ali. Tempat lipatnya Gimana, Pak? coba diamati lagi, Iya. dibedakan antara tempat lipatnya dan kualitas besinya. Gitu Pak ya. Nah, biasanya tempat lipatnya kalah ribuan lipatannya banyak yang dikhususkan untuk Untuk pusaka. pusaka. Oh gitu. Untuk apa seni tempat lipatnya Iya. lebih banyak yang buat pusaka Iya, daripada yang buat peralatan, peralatan gitu ya. peralatan. Oh iya siap. Terus teksturnya coba Mas Tony lihat, tekstur besi Iya. kasar ya, Iya kasar. kasar. Tapi kalau ini masuk sepuh Pak ya? Oh sepuh Pak, ini sepuh, ini era-era termasuk era-era peralatan zaman kerajaan mungkin Majapahit ke atas ya. Oh gitu. Iya. Bisa masuk ke Singosari bisa ya? Pak? Iya bisa. Masih seperti Iya masih seperti itu. Ini sering ditemukan di Sungai Berantas, sering Berantas gitu ya. kadang-kadang di sini lah kayak congkok ya. Ya, Iya, ada ada. Dwi Sula. Ada, iya. Congkok. Kalau Dwi Sula beda lagi fungsinya. Oh gitu ya. Bukan alat untuk berburu. Oh gitu. Beda lagi itu alat untuk mendorong perahu biar mau berangkat berlayar untuk mendorong dari pinggir Daratan. sungai biar perahu itu menengah gitu. didorong kayak gini. Apakah ada ya kalau yang di Dwi Sula itu kepusakaan apakah ada Pak? Mbak, jenis lihat modelnya penting. Oh gitu Iya, ya. iya. Oh sama berarti dengan Sama, yang, iya. yang seperti ini ya. Kalau- Tiga itu bukan Trisula. Trisula bukan ya. Bukan mesti Bukan pusaka, mesti ya. obat Oh Trisula. kan? Oh iya. Dapur iya, Trisula. siap, siap. Nah di sini saya sendiri juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang sangat bermanfaat, khususnya juga buat saya. Soalnya saya juga suka dengan seni Tosana Aji. Mungkin mudah-mudahan tayangan ini bisa menginspirasi sobat semuanya, juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan sobat semuanya tentang pertosan ajian. Oke sobat, untuk pembahasan hari ini tentang 3 bab pusaka tadi sangat seru sekali. Oh ya, untuk pesan-pesan dari Pak Rahmat ataupun Pak Ali untuk sobat semuanya, para penerus generasi bangsa ini agar cinta dengan seni Tosana Aji keris seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Ali dulu. Terima kasih Mas Tony. Untuk para generasi muda atau bangsa Indonesia pada umumnya, jangan kamu tinggalkan budaya hasil karya nenek moyang kita Gitu ya. yang Setuju sekali. sama dunia sudah diakui. Benar ya. Khususnya keris itu adalah simbol-simbol Simbol itu. simbol-simbol dari peradaban bangsa kita. Bangsa kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana ricikannya, kenapa harus sungkem, Iya. itu semuanya itu Ada filosofinya gitu. filosofinya menandakan kita harus berbuat baik, intinya seperti itu. Oh iya, siap. Kenapa kita sering dihantui keris itu musyrik, keris itu apa? Iya. Karena pada zaman dahulu
penjajah Belanda itu takut dengan warga negara Indonesia yang punya keris, karena jiwa kesatrianya ada. Oh gitu. Nah, jadi bagaimana dia meramu kita ini terlepas dari budaya kita sendiri. Oh gitu. Salah satunya seperti itu. Oh gitu. Nah itu. Jadi jangan takut kalian semua untuk mempunyai keris, karena itu adalah teknologi metalogi yang sangat istimewa. Yang dipunyai oleh nenek moyang kita. Iya. Bagaimana depa lipatnya, bagaimana ribuan kalinya, terus ada yang lebih canggih lagi, menatakan emas bisa nempel besi itu. Kalau nggak punya ilmu yang luar biasa. Oh gitu. Nenek moyang kita. Buat sobat semuanya, jangan sampai semuanya kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia gitu. Seperti itu. Oke, siap. Kalau untuk Pak Rahmat? Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ali sudah mencakup keseluruhannya. Cuman saya hanya sedikit menggarisbawahi, karena masyarakat awam termasuk masyarakat kita yang awam sekali dengan pusaka, karena memang tergilas oleh teknologi sekarang. Jadi pusaka itu dianggap sesuatu yang menakutkan ya, yang katanya mistik, klinik atau macam-macam. Itu sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi kenapa sih kita harus berkeris? Keris sendiri ini sudah diakui oleh dunia. Jadi sebenarnya keris ini budaya kita sudah mendunia. Budaya kita sudah diakui oleh dunia, artinya keris ini warisan dunia. Yang memang asalnya dari Nusantara. Dari Indonesia untuk dunia. Untuk dunia, dan sudah diakui oleh PBB, dan berkeris ini sangat mengagumkan. Kenapa kita harus mengatakan itu musyrik, mengatakan ini klenik, ataupun ini berhantu? Sebenarnya enggak ada ya seperti itu. Ini benar-benar dari nenek moyang kita mengatakan ini teknologi metalurgi yang sangat bagus, dan sekarang mungkin sampai sekarang masih diteliti, belum ada tuntas. Oh gitu ya. Ya. Intinya jangan malu untuk punya keris, dan jangan sampai kalau punya koleksi kayak turun-temurun dari keluarga jangan dibuang. Gitu Pak ya. Ya. Jangan dibuang, jangan dilarung. Rawatlah dengan baik. Jangan takut hal-hal yang klinik-klinik atau apapun. Untuk video selanjutnya saya akan membuat lagi bisa dengan Pak Ali atau dengan Pak Rahmat. Yang pasti lebih seru. Untuk video kali ini saya sudahi dulu. Terima kasih kepada sobat semuanya dan salam budaya.